Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang memahami pengertian sudut. Materi ini merupakan bagian dari pokok bahasan garis dan sudut. Simak baik-baik ya penjelasan dalam video ini. Baiklah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian sudut. Sudut terbentuk dari dua sinar garis yang berpotongan pada satu titik dan titik potong tersebut disebut titik sudut. Sudut dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Tanda ini dibaca sudut, jadi ini tanda dibaca sudut ya. Satuan sudut adalah derajat, simbol dari derajat seperti ini ya. Nah, cara memberi nama sudut. Yang pertama, menggunakan huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta ya. Kemudian yang kedua, menggunakan 3 huruf kapital. Huruf yang menyatakan titik sudut diletakkan di tengah. Dan yang ketiga, menggunakan 1 huruf kapital yang diambil dari nama titik sudutnya. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Sudut ini terbentuk dari sinar garis PA, sinar garis PA dan sinar garis PB. Jadi berpotongan di titik P. Maka terbentuk sudut APB. Ya, jadi sudut ini terbentuk dari 2 sinar garis ini ya, sehingga terbentuklah sudut APB atau biasa disebut dengan sudut P ya, karena titik sudutnya di P. Dan bisa juga kita namakan sudut ini dengan sudut alfa di sini ya pada gambar ini. Jadi sudutnya ini ya, sudut alfa. Nah, jadi ini ya penamaannya sudut alfa ini karena ada simbol alfa di sini ya. Atau bisa juga kita namakan sudut APB. Yang dimaksud ini ya, yang di tengah sini ya, huruf kapital P, titik sudutnya P ya. Jadi sudut APB berarti yang dimaksud yang di tengah P. Atau bisa juga langsung kita sebutkan titik sudutnya ya, langsung sudut P ya. Ini nama untuk sudut ini ya. Selanjutnya jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip ini besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi di antara ini 0 derajat dan 90 derajat itu adalah sudut lancip. Besarnya 1 sampai 89 derajat ya. Nah, pada gambar ini sudut lancip ini yang seperti ini bentuknya. Yang ini. Jadi ini sudutnya. Antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini maksudnya ya sudut lancip. Selanjutnya yang kedua, sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Nah, sudut siku-siku pada gambar ini yaitu yang ini ya. Ini sudut siku-siku. Yang ini ya, besarnya 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, pada gambar ini sudut tumpul yang ini ya. Ya, yang seperti ini ya, sudut tumpul. Besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi mulai dari 91 dan seterusnya di bawah 180. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Pada gambar ini seperti ini. Ini ya lurus. Jadi besar sudut ini adalah 180 derajat. Selanjutnya sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Contohnya seperti ini. Ya, sudut refleks yang ini ya, yang sudut yang besar ini, bukan yang di bawah ya, yang ini. Yang dimaksud sudut refleks. Jadi dari kelima sudut ini, sudut yang paling kecil yang terlihat di sini yaitu sudut lancip ya. Sudut lancip, dan sudut yang paling besar yaitu sudut refleks. Ini ya. Karena dia lebih dari 180 derajat. Seperti itu. Kemudian sudut siku-siku 90 derajat, sudut lurus 180 derajat.
dan sudut tumpul ini lebih besar daripada sudut lancip ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya menentukan besar sudut yang dibentuk jarum jam. Nah, perhatikan di sini ada jam. Nah, pada jam ini kalian sering melihat ya, jam dinding tentunya. Pada jam ini terdiri dari jarum panjang dan jarum pendek. Nah, jarum panjang ini pada jam menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Seperti ini, contohnya jam 3 ya. Sini. Kemudian seperti ini ya pembagiannya. Aturan dalam jam ini, untuk jarum pendek menunjukkan jam ya, nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, 1 jam itu sama dengan 30 derajat. Ingat ya, 1 jam 30 derajat. Seperti ini ya, dari jam 12 ke 1, misalnya seperti ini jam 1 ini 30 derajat. Semua 30 derajat, kalau dijumlahkan ini 360 derajat ya. Karena satu keliling lingkaran itu besarnya 360 derajat. Nah, untuk jarum panjang menunjukkan menit. 1 menit itu 6 derajat. Jadi tiap menit 6 derajat ya. Jadi kalau 2 menit kalian tinggal kalikan 2 saja. 2 kali 6 derajat yaitu 12 derajat. 3 menit ya dikalikan dengan 3. 3 kali 6 18 derajat dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal, tentukan besar sudut yang dibentuk antara kedua jarum jam pada waktu bagian A pukul 6, bagian B pukul 6.30 ya, atau setengah 7, yang bagian C pukul 17:15 menit. Nah, pada gambarnya seperti ini ya, jam 6 seperti ini, jarum panjangnya di 12, kemudian jarum pendeknya di 6. Kemudian untuk bagian B pukul 6.30 seperti ini ya, setengah 7. Ini jarum pendeknya, kemudian ini jarum panjangnya. Kemudian pukul 17.15 itu kita hitung dari sini ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti jam 5 ya. Jam 5:15 ini sama dengan pukul 17:15. Nah, perhatikan cara menjawabnya. Ya, kita jawab. Ya, kalian ingat lagi nih ya. 1 jam sama dengan 30 derajat, kemudian 1 menit sama dengan 6 derajat. Ini aturan yang kalian harus ingat. Bagian A yang kita jawab pukul 6. Berarti ini 6 jam tambah 0 menit ya, karena di sini menit, ini jamnya, ini menit ya. 6 jam tambah 0 menit kita bisa sama dengan ke 6 ya, karena 0 ini 6 tambah 0 ya 6 ya, seperti itu ya. Jadi 6 jam, maka untuk menjawabnya kalian tinggal kalikan ya. 1 jam tadi 30 derajat, berarti kalau 6 jam kalian kalikan saja 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat ya. Jadi sudut yang dibentuk pada pukul 6 ini yaitu 180 derajat. Baik, selanjutnya kita akan jawab bagian B pukul 6.30. Berarti ini maksudnya 6 jam tambah 30 menit ya. 6 jam tambah 30 menit. Nah, untuk ini kita uraikan dulu ya, jarum pendeknya berapa derajat, kemudian jarum panjangnya berapa derajat. Perhatikan ya. Nah, untuk jarum pendek kita kalikan 6 jam, 1 jam itu 30 derajat ya, berarti karena 6 jam maka kalian kalikan 6 kali 30 derajat. Nah, 30 menitnya ini kalian rubah dulu ke jam ya, dengan cara bahagi 60. Karena 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 30 menit kalian bahagi 60 ya. Jadi misalnya 25 di sini berarti tetap juga dibagi 60 ya, karena 30 kalian bahagi 60. Kalau ditanya dari mana 60, ya dari 1 jam 60 menit ya. Oke, kalian juga kalikan dengan 30 derajat, karena ini jarum pendek ya, menunjukkan jam semua. Jadi 1 jam 30 derajat, jadi tetap di sini kali 30 derajat. Nah, 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat ya. Kemudian ini kalian kalikan 30 derajat kali 30, kemudian bahagi 60, hasilnya 15 derajat.
Setelah itu kalian jumlahkan 180 tambah 15 ya, jadinya 195 derajat. Ini untuk jarum pendek yang menunjukkan jam. Ini ya, jarum pendeknya ini ya. Kita sudah dapat derajatnya. Kemudian yang ini, jarum panjangnya kita cari lagi. Untuk jarum panjang di sini 30 menit ya. Jarum panjang itu kan menunjukkan menit, berarti kita ambil di sini yang 30 menit. Kemudian kalikan 6. Dari mana 6? Dari sini. 1 menit 6 derajat. Berarti kalau 30 menit kalian kalikan 6. Jika dikali 6, 30 kali 6 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, setelah didapat jarum pendeknya yang ini 195 derajat, kemudian jarum panjangnya 180 derajat. Jadi sudut yang dimaksud ini ya, kalian tinggal kurangkan seperti ini ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam, kurangkan yang besar dengan yang kecil. Berarti 195 derajat kurang 180 derajat sama dengan 15 derajat. Jadi sudut ini yaitu 15 derajat ya. Ya, jadi berbeda ya cara kerjanya dengan bagian A tadi. Kalau bagian A langsung dikalikan ya, jadinya 180 derajat tadi ya. Bagian A ini tadi sudut berpelurus ya, ini lurus dia 180 derajat. Nah, untuk bagian B ini kalian harus uraikan dulu untuk jarum pendeknya, kemudian untuk jarum panjangnya. Selanjutnya bagian C. Bagian C ini sama prosesnya dengan bagian B ya, karena di sini ada menitnya. Kalau bagian A tadi 0, jadi gampang saja tinggal kalikan. Ini ada dengan ini ya tadi. Oke, pukul 17.15 berarti itu jam 5 jarum pendeknya, jam 5 tambah 15 menit, 5 jam tambah 15 menit. Caranya sama dengan bagian B. Untuk jarum pendek, karena 5 jam, maka 5 kali 30 derajat. 30 derajat dari sini ya, dari jam, 1 jam. Nah, di sini tambah. Di sini 15 per 60 dari sini ya, 15-nya menit, 60-nya tetap sini, sama dengan tadi, 1 jam 60 menit. Kemudian masih dikalikan 30 derajat, karena ini jarum pendek ya, jarum pendek menunjukkan jam, jadi harus dikalikan 30 derajat semua ya, baik di sini maupun di sini. Jadi 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat tambah 30 kali 15, kemudian kalian bagi 60, itu hasilnya 7,5 derajat. Setelah kalian jumlahkan, maka hasilnya 157,5 derajat. Nah, langkah selanjutnya kalian cari untuk jarum panjangnya yang menunjukkan menit. Kita ambil jarum panjang menunjukkan menit, kita ambil sini ya, 15 menit. Jadi 15 kalian kalikan langsung dengan 6 derajat. Dari sininya 1 menit 6 derajat, berarti 15 menit kalian kalikan saja 6 derajat. 15 kali 6 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini, yang bagian C ini, kalian kurangkan 157 derajat kurang 90 derajat, maka hasilnya 67,5 derajat. Jadi sudut ini dari sini ya, jarum panjang ke jarum pendek yang menunjukkan pukul 17.15 ini adalah 67,5 derajat.